Parknya di mana ya? Belum. Oke, Lalu saya mundurkan mobil sambil bermain HP. Ada dua hal yang disoal dari kantong jenazah Brigadir J. Kantong jenazah dibawa oleh sopir ambulans Ahmad Syahrul Ramadan. Syahrul bahkan sempat melakukan hal tak biasa agar jasad Brigadir J bisa masuk ke kantong jenazah. Ia menceritakan kronologi evakuasi jasad Brigadir J dari lokasi penembakan ke rumah sakit. Syahrul memang menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Baradae, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia bersaksi melihat jasad pria dalam posisi telentang mengenakan baju putih. Syahrul juga mengatakan saat itu wajah jenazah Brigadir J ditutup masker warna hitam. Ia juga diminta untuk mengecek kondisi Brigadir J yang sudah berlumur darah. Syahrul kemudian mengecek nadi dengan memegang tangan kiri dan leher. Ia menyatakan Brigadir J sudah tidak bernyawa. Sejumlah orang di lokasi kemudian meminta Syahrul mengevakuasi jasad Brigadir J. Ia lantas mengambil kantong jenazah yang dibawa di mobil ambulans. Ketika pertama kali menggelar kantong jenazah, Syahrul mengaku ditegur oleh seseorang. Orang itu menyoal tulisan di kantong jenazah. Menurut Syahrul, kantong jenazah tersebut bertuliskan Korlantas Polri. Syahrul pun menjelaskan bahwa ia merupakan mitra kecelakaan Satlantas Jakarta Timur. Dia biasa bertugas mengevakuasi korban kecelakaan atau tempat kejadian perkara. Orang yang bertanya pada Syahrul akhirnya mengerti. Untuk memasukkan jasad ke kantong jenazah, Syahrul dibantu orang lain. Ia memegang kedua tangan jasad. Ketika hendak dimasukkan, rupanya ukuran kantong jenazah tidak sesuai dengan panjang kaki Brigadir J. Syahrul lantas berinisiasi melipat sedikit kaki Brigadir J agar bisa masuk ke kantong jenazah. Rotator ambulan dan sirenenya semuanya dimatikan. Oke, terus? Lalu saya ikutin arahan dari Bapak Propos. Saya jalan lagi yang mulia mengarah ke titik lokasi penjemputan. Lalu nyampe di titik Sherlock penjemputan itu memang sudah banyak. Lalu saya diarahkan untuk parkir mobil. Lalu saya mobil diarahkan buntut mobil itu masuk ke garasi duluan yang mulia. Lalu sudah saya parkirkan di dalam garasi. Saya turun. Lalu saya buka pintu belakang, turunkan tempat tidur ambulan. Dikarenakan di situ ada dua mobil yang mulia, ada mobil Innova 1 sama Fortuner 1, jadi tempat tidur ambulan saya tidak muat. Lalu saya mengambil tandu sekop untuk alat bantu evakuasi. Itu kan lalu saya bilang sama bapak-bapak yang ada di lokasi, Pak izin karena nggak muat, ini saya hanya bawa tandu saja. Oh ya sudah mas, nggak apa-apa. Langsung kita masuk ke dalam katanya. Langsung masuk ke dalam rumah yang mulia. Kemudian? Sampai di dalam rumah itu saya kaget karena ramai dan banyak juga kamera. Lalu mas minta tolong tunggu di situ aja. Saya posisinya di dekat kaca yang mulia.